Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So everyone, sekalian mau announce ya soal live streaming. Kita jadi jalanin mungkin antara Rabu besok atau Kamis. Nanti saya info atau saya update kembali ke teman-teman semua. Karena kayaknya saya antara Rabu atau Kamis ada kegiatan gitu. Saya harus keluar, maksudnya harus keluar. Jadi mungkin ya pokoknya sedapatnya info update seputar jadwalnya saya akan info update kembali ke teman-teman. Oke, so guys, here we go ya guys. Saya pengen update sedikit ya. Sebetulnya nanti mungkin pada saat live streaming aja kita bisa bedah secara lebih mendetail berbicara tentang non-farm payroll ya atau labor market update, labor market data yang akan dirilis pada minggu ini. Jadi ada non-farm payroll, ada unemployment rate, kemudian ada job opening nanti malam, dan ada Jerome Powell speak juga. Dimana setelah saya cek ini speaknya penting ya. Jadi di situ akan ada diskusi seputar keadaan ekonomi, ya kebijakan The Fed ya kedepannya akan seperti apa. Pasti akan disinggung-singgung beberapa kali di situ. Dan hari ini aja kita sebenarnya udah dapat statement dari Waller ya. Sekarang sebenarnya harusnya lagi William nih lagi speak. Tapi saya belum cek lagi update-nya gimana. Cuma kalau Waller yang tadi dia speak sekitar jam 3-an itu ya tone-nya lebih ke arah dovish. Dan tone-nya dia dovish itu menyebabkan swing lagi nih antara rate cut-nya itu menjadi di angka 70%. Kalau saya nggak salah terakhir cek. Tapi kan setelah William ya kayaknya mungkin bisa berubah lagi. Tapi ini 76% sih. Artinya Fed kemungkinan besarnya akan melakukan rate cut pada Desember ini. Karena Waller ngasih statement kalau rate cut itu kemungkinan masih bisa berlanjut bahkan sampai tahun depan. Jadi ini dovish banget teman-teman sekalian. Reaction daripada market ya dollar index jadi sempat turun tapi kemudian pelan-pelan coba untuk recovery naik gitu ya. Tapi kan ini biar gimana pun hanya anggota Fed ya, tidak mewakili keseluruhan, kecuali yang ngomong Jerome Powell ya. Kalau ngomong Jerome Powell nih, ini udah lain ceritanya teman-teman ya. Dia mewakili hampir semuanya ya. Nah sekarang kondisinya gimana? Kalau kita ngecek Bitcoin itu dari daily close sebetulnya sih mendekati bearish engulfing. Dan pada case ini saya bisa bilang kalau kondisi kita kelihatannya akan terbawa dalam kondisi atau reaksi yang cenderung ke arah konsolidasi. Ini saya sudah sampaikan juga ya by Discord update. Terakhir saya sharing atau mentioning soal itu adalah siang tadi, dimana kita ngelihat memang secara ini ya, secara pandangan ya keseluruhan ya, saya bilang sama teman-teman Bitcoin selalu konsolidasi setiap kali setelah pergerakan impulsif. Minggu ini ada Jerome Powell speak, hari Kamis dan labor data di hari Jumat, dan exponential moving average 21 kemungkinan catch up dengan price Bitcoin. Artinya antara kita koreksi ke sana atau nunggu EMA 21 nya nyusul. Nah ini saya update itu sekitar jam 2 siang. Adapun saya ngebahas tentang biasanya awal bulan cenderung koreksi, dan juga ada ngebahas tentang new moon phase, yang mana kalau misalkan di new moon itu kecenderungan juga sama ya, cenderung relatif koreksi. Jadi ini sebenarnya hanya satu confluence atau tambahan-tambahan aja untuk kita mempertimbangkan resiko terburuk apabila seandainya kita memulai bulan Desember benar-benar dengan koreksi. Ya saya juga nggak heran gitu, karena memang udah ada beberapa indikasi-indikasi yang mendukung untuk market mengalami koreksi tersebut. But overall kalau misalkan saat ini kita ngelihat gimana nih keadaannya ya, saya pribadi sih ngelihatnya ya dari perspektif time frame kecil. Di hourly itu kita sudah mengalami yang namanya retracement. So technically ini udah masuk ke dalam fase koreksinya ya. Terakhir saya update di Advanced Group juga saya bilang sama teman-teman di sini kalau kita itu masih baru mengalami inducement, kemudian di sini juga posisinya itu memiliki imbalance. Jadi pada saat live streaming tadi malam bersama teman-teman SAG, saya inform kalau kita ada potensi rejection dari situ, dan rejection itu bisa banget untuk ngebawa ya Bitcoin mengalami koreksi ke harga yang lebih rendah. Dan harga yang lebih rendah yang saya maksud ekspektasinya adalah di kisaran 0,62%, itu di $93.670. Pertimbangannya adalah di level tersebut juga terdapat support resistance major ya. Jadi kalau kamu lihat di sini ini resistance, ini support, ini resistance, ini possible jadi support. So technically apa yang terlihat pada si Bitcoin, terutama pada perspektif time frame kayak hourly 4 jam, itu kecenderungan masih dalam keadaan ya bearish ya untuk
internalnya saja gitu. Ya paling nggak sih kalau memang di sini bearish, ya seperti yang saya katakan tadi, ya ada potensi lah kita ngelihat dia bisa seperti ini. Mungkin antara nantinya jadi triangle terus dia breakout lagi, atau posisinya begini ABC doang, habis itu dia langsung breakout. Itu juga bisa teman-teman. Ya, cuman kalau misalkan dia semakin lama juga konsolidasinya, maka semakin enak sebenarnya sih untuk potensi rally-nya gitu ya. Akan lebih gampang untuk dia boom-nya atau pergerakan mengalami pergerakan yang lebih impulsif lah ibaratkan gitu. Karena ketika ini terjadi, ketika koreksi ini terjadi dan sideways juga terjadi, itu membuat kondisi market itu cenderung biasanya terakumulasi sehingga ordernya tuh numpuk lebih signifikan teman-teman antara buyers and sellers. Nanti pada saat breakout akan lebih impulsif, akan lebih eksplosif. Nah cuma untuk saat ini kalau saya boleh ambil kesimpulan, karena kita baru mengalami yang namanya lower low dari sini, so ini simple aja ya, potensi lower high. Kita lihat rejected, dia create lower low. Nah ini berarti ada potensi dia turun lagi. Simpelnya kayak gitu ya. Apakah nanti setelah ini kita akan membentuk semacam falling wedge? Bisa jadi teman-teman sekalian, tapi ya Indian kita perlu ngeliat dulu dong ini mau dibawa kemana gitu kan. Kalau buat saya sih pribadi memang ada mengantisipasi range area yang tadi ya saya sempat highlight ya, sempat kelihatan ya, saya sempat ya intinya saya mau cari long setup antara di range ini atau di range yang agak di bawahnya. Nanti saya lihat lagi kira-kira di mana kita bakal dapat reaksi yang lebih menarik dan pullbacknya turun ke level tersebut tuh korektif atau enggak. Nah, oleh karena itu saya akan set alert teman-teman di sini. Ya, tinggal tunggu aja alarmnya bunyi atau trigger, baru kemudian kita react di market. Ya, kira-kira itu sedikit update yang bisa saya berikan. Ini untuk short term aja. Overall Bitcoin still bullish ya. We are not bearish yet. Ini hanya merupakan bagian dari koreksi dan Bitcoin so far masih konsolidasi. Jadi ya memang nothing yang bisa saya update teman-teman sekalian. Kecuali tadi ada dapat berita ya. Saya tadi ngecek dari wait a minute, kayaknya dari Watcher Guru ya, kayaknya dari Watcher Guru deh, yang katanya ada dua ya sebenarnya berita pada malam hari ini. Michael Saylor ya, mewakili MicroStrategy, melakukan pembelian kembali kan terhadap Bitcoin. Dan satu lagi yang lumayan hot itu adalah US government ya, katanya lagi-lagi ngirim Bitcoin ya dengan jumlah sekitar 10.000 wait a minute, 10.000 nggak mungkin 10.000 Bitcoin ya, coba saya lihat 20.000 ya, 19.799 benar transferred 10k Bitcoin worth about $963 million to the Coinbase. Nah ini nih ya yang tadi nih Coinbase Prime Deposit ya, senilai 10.000 Bitcoin setara dengan 968 juta dolar dikirim nih. Ini transaction explorer-nya ya teman-teman sekalian. Jadi ini ya dikhawatirkan bisa jadi extra selling pressure buat market. Tapi kalau sampai itu terjadi ya berarti ya memang bener ya pemerintahan Joe Biden, ya udah kata Joe Biden udahlah sekalian aja hancurin tuh ya si Donald Trump gitu. Jadi waktu dia nanti dilantik posisinya udah berantakan atau acak adut teman-teman. Ya itu mungkin jahatnya mereka ya. Dari segi politik udah sekalian aja hancurin Amerika. Bisa jadi ya teman-teman ya. Oke, so ya that's gonna be di update teman-teman ya. Just a quick update and news terkait dengan kondisi market pada hari Senin ini. So far nothing yang bombastis yang kayak gimana banget. Cuma memang kita udah ngelihat ada potensi market bisa mengalami retracement atau koreksi lebih jauh. Itu yang perlu kita take note. Just for now, so God bless to everyone. I'll see you guys again in the next update. Be safe on your transactions and see you on the altcoins update guys. Bye bye.